Yes or no or? Yes. Yes, yesnya lemes amat sih. Ya puasa ya gitu-gitu amat atau langsung mau bilang gitu. Orang puasa harus tetap semangat walaupun haus, walaupun lapar. Ya menahan lapar tapi tidak harus mengurangi semangat kita. Oke, saya mulai dengan makroeconomics. Apa yang disebut dengan makroeconomic? Sebenarnya makroeconomics itu cabang ilmu ekonomik yang kita tidak membicarakan pada level individual, tetapi level agregat. Atau agregat itu akumulatif keseluruhan, ya, kumulatif. Mikroekonomik itu yang ada di slide itu ya, itu kita bicara masalah individual industries, ya, termasuk juga di situ adalah individual household, ya. How business firms, how perusahaan, how household, how rumah tangga memutuskan perilaku ekonomi mereka. Masih ingat kita bicara apa kemarin itu? Bagaimana produksi itu memutuskan berapa produksi barang dan jasa yang ingin dihasilkan, ya kan? Contohnya kemarin itu kita bicara masalah pabrik apa siapa itu yang dari Purbalingga, siapa dari itu kemarin kita bilang mendoan segala macam itu, ya. Berapa jumlah mendoan yang diproduksi, ya, berapa tempe yang digunakan untuk membuat mendoan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian rumah tangga memutuskan berapa sebenarnya yang perlu dikonsumsi mendoan CS, ya, berapa pakaian yang harus Anda beli dan seterusnya. Jadi kita bicara pada level mikro, level kecil, level individual business dan individual household, ya. Nah, sekarang kalau makroekonomi ini yang kuncinya pada kalimat pertama ini, deals with the economy as a whole. Nah, jadi makroekonomi itu kita bicara masalah makroekonomi secara keseluruhan as a whole. Nah, jadi intinya misalnya makroekonomi itu bicara apa? Bicara tentang pendapatan nasional atau national income, atau juga konsumsi secara keseluruhan, aggregate consumption, demikian juga aggregate investment. Kemudian juga kita bicara harga, tetapi bukan harga cabai, bukan harga mendoan, bukan, tetapi kita bicara harga secara keseluruhan, secara keseluruhan. Overall level of price ini yang disebut di sini, ya, instead of individual prices, ya. Jadi overall level of prices itu ya harga secara keseluruhan, baik harga barang maupun jasa dari pertanian, industri, pertambangan dan seterusnya, ya. Jadi kita bicara ekonomi sebagai bagian dari pembicaraan masalah-masalah yang bersifat umum, nasional atau kewilayahan. Tidak bicara masalah individual, baik itu individual perusahaan maupun individual rumah tangga, ya. Oke, ini ada beberapa istilah yang mungkin harus Anda pahami, ya, supaya Anda bisa mengikuti diskusi kita selanjutnya. Ada beberapa istilah, diantaranya adalah aggregate behavior. Kita bicara masalah behavior atau perilaku, ya, perilaku. Kalau di mikro kita bicara perilaku konsumen, ya perilaku Anda sehari-hari, perilaku saya, perilakunya semua individual, masing-masing individual. Tapi di dalam agregat kita akan bicara masalah perilaku secara umum. Perilaku secara umum, katakan gini, ya, perilaku individual itu apa? Contohnya adalah reaksi orang terhadap harga barang. Kalau harga barang itu naik, maka cenderung quantity demanded-nya turun, ya kan? Masih kan kemarin, ya. Jadi kalau harga barangnya turun, orang akan minta barang lebih banyak. Ya.
Nah, itu kan individual. Secara umum, nah kalau semua behavior disatukan, ya secara umum, on average, seperti itu juga kan. Ya, jadi kalau harga barang itu naik secara umum, maka permintaannya akan turun. Kalau harga barang itu turun, permintaan akan naik. Kalau income seseorang naik, itu mungkin ada yang konsumsinya naik, tapi ada yang konsumsinya nggak naik juga. Tetapi secara umum, aggregate behavior-nya adalah kalau income-nya naik, maka konsumsinya mesti akan naik. Atau tabungannya naik. Ya, secara umum. Ya, kita bicara masalah secara umum. Ya. Kemudian kita juga mengenal namanya sticky price. Anda tahu sticky? Sticky itu lengket. Ya, sticky itu lengket. Lem itu stick. Ya kan? Stick itu lengket. Sticky. Sticky price seperti yang ada di dalam kata-katanya adalah harga-harga yang tidak selalu adjustment terhadap perubahan quantity. Ya. Ada semacam barang yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Ya. Tapi ada juga barang yang demand-nya itu sangat tidak signifikan terhadap perubahan harga. Contohnya apa? Harga garam yang harga garam itu mau berubah seperti apa dengan terhadap garam itu kan tidak berubah secara signifikan kan, itu artinya dia itu salah satu contoh dari sticky price yang lengket, yang tidak mudah berubah kalau ada perubahan dari quantity supply maupun quantity demand. Nah, mikroekonomik yang kita bicarakan pada paruh pertama semester ini itu menjadi dasar dari makroekonomik sekarang ini. Ya. Jadi mikroekonomik yang kita bicarakan itu hukum-hukum ekonomi yang di sana itu more or less itu secara agregat akan sama dengan kondisi di makroekonomik juga gitu. Kayak tadi yang saya sampaikan. Kalau harga barang naik, individual behavior akan menurunkan tingkat permintaan barang, ya kan? Nah, itu secara mikroekonomi kan seperti itu. Ya. Secara makro juga more or less lebih kurangnya ya sama dengan seperti itu. Ya. Cuma nanti kita sebetulnya berbeda. Berbeda. Ada namanya aggregate demand. Kalau kemarin kan individual demand kan, ada aggregate demand secara nasional. Aggregate demand dari supply. Ya. Nah, tetapi hukum-hukum ekonominya tetap mengikuti hukum ekonomi yang ada di mikroekonomi. Oke. Ini kayaknya banyak cerita-cerita dulu ya dari saya. Nanti kalau Anda mau nanya juga boleh. Anda pernah dengar Great Depression? Depression. Jadi gini, yang disebut dengan Great Depression. Depression itu apa? Ya. Depression itu ada masalah depresi atau ekonomi tidak berjalan sesuai dengan hukumnya. Ya, banyak pengangguran, kemudian harga barang naik dan segala macam. Nah, terus terjadi tahun 1929 sampai dengan 1930-an awal-awal itu ada depresi yang sangat tinggi, ya, inflasi tinggi sekali, pengangguran banyak di beberapa negara, ya, itu kacau, ekonomi itu kacau, disebut sebagai Great Depression. Jadi kalau Anda dengar ada Great Depression itu pernah terjadi di tahun 1929-1930-an. Nah, sebenarnya depresi ini juga bisa. Ini sebenarnya kita ini sekarang ini tahun 2020 kayaknya juga ada potensi, saya tidak bilang akan ya, ada potensi untuk juga menjadi depresi dengan adanya apa? Pandemi. Ya. Anda kan bisa merasakan dengan ada pandemi Corona 19 itu kan perekonomian kan terganggu ya, orang banyak di rumah, kan? Kalau orang banyak di rumah, orang tidak banyak beraktivitas, ekonomi nggak jalan, kan? Contohnya aja saya, Anda di berapa? 35 orang ya, Anda 35 orang tidak bisa ke Jakarta kan? Harusnya kan bisa ke Jakarta nih, ya kan? Tetapi karena Anda tidak bisa ke Jakarta, ekonomi tersendat di beberapa sektor. Paling tidak
paling tidak ada 30 tiket tidak bisa terjual pesawatnya. Ya, saya katakan 30, kenapa? Mungkin yang 5 itu naik kendaraan umum lah, atau jalan kaki dari kampungnya ke Jakarta, ke Vista. Apalagi yang terjadi dengan adanya, sebentar, saya, oke. Apa yang terjadi dengan pandemi ini? Ya, pandemi ini yang terjadi adalah tadi yang saya bilang, ekonomi itu terganggu. Karena aktivitas ekonomi tidak normal. Anda di rumah. Kalau Anda di rumah, itu apa sih yang terjadi? Anda tidak melakukan aktivitas apa-apa. Transportasi tidak jalan. Dan kemudian zaman dulu ya, zaman sekarang juga sebenarnya. Makan juga tidak jalan kan, cuma walaupun sekarang ada GoFood segala macam ya bisa gitu. Tetapi secara umum bisnis makanan juga berkurang. Akibatnya kan banyak tuh kan, akibatnya banyak berendeng-rendeng nggak karuan. Tahu berendeng-rendeng nggak? Sambung sama nyambung, kan? Kalau sekarang gini saja ya, sekarang saya contohkan secara ekstrim supaya Anda ingat ya. Dengan adanya pandemi, ya, orang-orang tidak bisa leluasa bepergian ya, dengan pesawat. Saya kan sering naik pesawat. Ya, saya sering naik pesawat. Sekarang itu ya, saya kan kemarin itu kan jadi kepala BPS Jogja. Biasanya Jogja itu ada pesawat dari Jogja ke Jakarta bolak-balik. Ya, dari jam 5 ada, jam 6 ada, jam 7 ada, jam 8 ada, jam 11 ada, jam 2 sampai jam 22 ada. Dan itu biasanya ya tidak penuh banget lah, tetapi ada yang terbang. Sekarang tinggal berapa? 4. Garuda tinggal 4. Karena orang tidak ada mobilitas. Ya. 4 pun biasanya yang really terbang 2. Kenapa 4 itu? 4 itu di 4 penerbangan itu penumpangnya dikit. Akhirnya sama Garuda supaya bisa jadikan 2 saja, 2-nya di cancel. Jadi 2 penerbangan penuh. Instead of 4 tapi 000 itu. Dulunya setiap jam. Jadi dulunya itu setiap 2 jam lah katakan itu ya rata-rata ya. Jadi ada sekitar 8 penerbangan dengan kondisi full. Bayangin saja berapa kerugian ekonomi yang timbul dari situ. Jadi tiket penerbangan Garuda, itu baru Garuda, belum yang lain. Jadi dia akan berhenti aktivitasnya, kemudian tidak hanya penerbangan kan, itu akibatnya apa? Pembelian fuel bahan bakar pesawat kan mahal. Dari 8 penerbangan, ini 8 ya, 8 menjadi 2. Berapa itu Pertamina yang menghemat itu kan? Belum kemudian Anda nggak jajan kemana-mana kan? Kita kan nggak jajan kemana-mana, nggak pergi kemana-mana. Nah artinya apa? Ekonomi itu kemudian menjadi terganggu. Jadi terganggu. Itu yang terjadi pada Great Depression. Terganggunya luar biasa besarnya. Terganggunya luar biasa besarnya. Sehingga terjadilah yang tadi disebut dengan Great Depression. Ini nggak perlu ya, tapi saya hanya ingin memberikan pemahaman bahwa pernah terjadi adanya Great Depression tahun 1929 sampai 1930. Nah, pandemi ini juga dikhawatirkan ada terjadi Great Depression itu. Tapi sebenarnya prosesnya sebelum ada Great Depression ada namanya recession dulu. Ekonomi nggak jalan, ada resesi lama ya, prolong recession itu kemudian menjadi depression yang lebih lama lagi menjadi Great Depression yang ditandai dengan ekonomi tidak jalan, harga naik tinggi, banyak pengangguran ya, dan itu membuat kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Oke. Oke. Nah, di tahun 36 dengan adanya Great Depression itu banyak mulai ahli bicara tentang ekonomi ya.
Ada bukunya Keynes, mungkin Anda pernah dengar waktu di SMA ya, ada Keynes, ya, ada Keynes tuh mengarang buku, bagus tuh bukunya kalau Anda ngerti. John Maynard Keynes, ini buku klasik ya, buku klasik tentang The General Theory of Employment, Interest and Money, tahu kan? Nah, buku ini jadi judulnya ya bisa tebak ya, isinya adalah apa? Teori umum tentang apa? Ini employment, ketenagakerjaan, bunga dan uang. Nah, ini ada hubungannya employment, interest and money. Ini di sana ada namanya model-model ekonomi yang diperkenalkan oleh Pak Keynes ini terkait dengan Mr. Keynes ini. Ini disebut sebagai classical model yang di mana banyak ilmuwan-ilmuwan ekonomi itu mengacu kepada modelnya John Maynard Keynes. Anda boleh baca, saya punya bukunya, tapi saya tidak tanggung kalau bingung karena ini bahasanya bahasa tinggi, jadi saya sarankan tidak usah baca aja. Jadi kalau baca boleh, saya punya bukunya, tapi saya pun baca 5 kali pun juga pemahamannya agak-agak berbeda juga dengan yang pertama, karena memang ini teorinya teorinya tinggi dan juga harusnya sudah memahami ekonomi lanjutan yang baik. Oke. Ini ada beberapa teori ekonomi ya. Teori ekonomi kalau Anda bicara masalah the history of economic thought atau pemikiran ekonomi, boleh, tapi bahasa Inggrisnya harus bagus ya supaya bisa memahami. Kalau Anda tidak suka matematika, entar dulu. Saya jadi nyetel di sini. Ganggu Anda. Kalau Anda nggak mau matematika, maunya membaca, itu jangan di STIS, tapi di Fakultas Ekonomi ada cabang ekonominya namanya the history of economic thought atau perkembangan pemikiran tentang ekonomi. Ada itu di Chicago ada. Nah, isinya yang baca-baca tentang Keynes tadi, tentang ini apa namanya Walter Heller dan sebagainya, bagaimana ekonomi itu dibentuk. Ya. Tapi Anda nggak usah baca, nanti malah pusing. Ya, nggak usah baca ini. Nah, ini ada sebentar Pak, tahapan-tahapan ekonomi ya. Ada stagflation, ada masih ingat adanya resesi tahun 98? Anda nggak ingat, mungkin diceritain orang tuanya karena Anda mungkin ya udah lahir tapi belum paham lah itu apa, ya, belum paham. Anda masih pakai celana pendek kan, masih pakai popok baju. Ya. Jadi Anda tidak ngerti itu apa. Tapi itu bagi kita yang sudah sepuh ini tahulah bagaimana gunjang-ganjing ekonomi adanya resesi atau apa itu namanya krisis moneter tahun 98 ya, saya ngalamin itu. Saya mau berangkat ke Amerika itu udah krisis. Tapi itu tidak perlu dipikirkan karena ini bagian dari sejarah saja. Nah, sekarang yang kita perlu pelajari adalah ini. 3 of the major concern of macroeconomics. Ya. Apa concernnya, apa perhatian orang kepada isu-isu yang ada di makroekonomi? Sebenarnya ada 3. Ada 3 hal yang utama yang sangat menjadi perhatian orang-orang terhadap makroekonomi. Yang pertama adalah inflation. Tahu inflation kan? Inflasi, biasa inflasi atau kenaikan harga. Kemudian ada nama output growth atau apa? Pertumbuhan produksi. Yang ketiga adalah unemployment atau pengangguran. Nah, 3 hal ini yang menjadi isu penting yang sering diperhatikan oleh para ekonom. Nanti kalau Anda jadi pengamat ekonomi makro, biasanya 3 ini juga nggak lari dari 3 ini. Ya. Tetapi ada kembangannya, inflation dalam bidang apa, mungkin perkotaan, pedesaan, inflation bahan makanan, inflation targeted inflation, kemudian volatile inflation, dan seterusnya. Ya. Nah, inflasi itu apa? Inflasi and deflation. What is inflation?
increase in the overall price level. Ya. Jadi inflasi itu ya mudah saja pengertiannya. Increase in the overall price level. Udah gitu saja. Hyperinflation, namanya hyper itu kan tingkat yang tinggi ya. A period of very rapid increase in the overall price level. Ya. Nah, kalau deflation, decrease in the overall price level. Ini dulu ya. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini hubungannya dengan tadi. Ini hubungannya dengan ini. Inflation ini hubungannya dengan output growth dengan unemployment. Bisa dipahami nggak kira-kira hubungannya? Nah, ada yang bisa kasih kita clue? Apa kira-kira hubungannya? Kira-kira hubungannya apa? Inflation, kemudian output, dan juga unemployment. Kira-kira hubungannya apa? Kira-kira ya. Kira-kira hubungannya begini. Sekarang kalau saja harga itu tinggi, apa secara mikroekonomi apa yang akan dilakukan oleh individu? Individu tidak dan konsumsi. Konsumsi itu Anda kan mengartikannya makan ya, mengkonsumsi makan, tapi tidak hanya makan ini, ya. Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar kan? Bapak ngelek, Pak. Putus-putus, Pak. Ngelek. Oke. Bentar, kalau gitu saya pakai tethering dulu ya. Sebentar. Mudah-mudahan saja ya, karena ini agak banyak ini yang pakai di rumah saya. Kalau saya pakai tethering, ini ya langsung apa harus dari awal lagi enggak kan? Halo? Langsung, Pak. Langsung. Kacau. Bentar ya, Mas. Neng masih menjadi host, Neng? Masih kan, Neng ya? Masih, Pak. Oke. Masih nge-lag nggak? Nggak ya? Tahu ya. Tadi kita sampai sini ya? Ya. Iya, Pak. Halo. Sampai sini ya? Oke. Ya, Pak. Saya ulangin lagi ya. Jadi tadi apa pertanyaan saya? Ini saya stop. Hubungan inflasi. Bisa. Nah, hubungan inflasi dengan growth output dan unemployment ya. Kalau inflasi tinggi, apa yang terjadi dengan kita semua? Kalau harga itu naik, maka kita tidak akan beli barang dan jasa, ya kan? Ngapain beli barang? Harganya naik.
Tapi kalau harganya naik kita nggak beli, apa yang terjadi dengan barang dan jasa? Supplier itu atau produsen tidak akan produksi barang sebanyak-banyaknya buat apa? Kan? Kalau produksi barang, kalau konsumen tidak mau beli, ya ngapain produksi sebanyak-banyaknya yang barang yang habis, yang tidak tahan lama. Ya, jadi kalau harga ini makan siang naik gitu, harga makan siang naik sampai 2 kali lipat, dari ekstrimnya supaya Anda ingat ya. Orang kan nggak akan makan banyak-banyak, harganya 2 kali lipat, makanya dikurangi saja. Kalau memang dikurangi, para warteg itu juga nggak akan buka seharian. Ngapain kalau dia bikin barang banyak-banyak, basi lah, kan? Apa yang terjadi? Karena tidak masak banyak, permintaannya turun, maka chefnya, tukang masak di wartegnya itu juga nganggur, toh? Enggak. Biasanya 2 karena permintaannya banyak, karena harga sedang naik, tidak ada permintaan, maka chefnya hanya 1 saja, 1 di rumahkan dulu, ya kan? Nah, itu dengan begitu maka unemployment-nya akan naik. Paham maksud saya kan? Nah, kalau Anda lihat sekarang pada posisi sekarang ini, pada COVID ini, kan banyak orang dirumahkan. Kenapa banyak orang dirumahkan itu? Karena produsen mengurangi produksinya. Kenapa mengurangi produksinya? Karena konsumen tidak ada yang beli, kurang yang beli. Kenapa kurang beli? Salah satu di antaranya adalah karena harganya naik. Paham? Jadi ini hubungannya begitu. Ya, oleh karena itu 3 ini penting. Antara apa tadi? Inflation, output growth, and unemployment. Ya, jadi antara inflasi, pertumbuhan produksi, dan unemployment. Pada diskusi selanjutnya, output growth ini juga bisa kita padankan dengan kenaikan pendapatan nasional, kenaikan produksi nasional atau GDP. Masih ingat GDP atau pernah dengar ya? Gross Domestic Product. Itu bagian dari yang kita pelajari di paruh kedua ini. Kebetulan penghitungan GDP itu, bukan kebetulan sih, GDP itu yang tanggung jawab ngitung siapa? Kira-kira ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak apa, salah nggak apa-apa. Oh, namanya juga kata nyoba nebak-nebak. Kalau betul ya Menko. Ada lagi yang punya pendapat? Siapa kira-kira yang mempublish atau menghitung Gross Domestic Product atau GDP atau PDB? Siapa? BPS. Ada lagi? Indra, kamu udah, tapi masih di mute, kamu kayaknya mau ngomong, Indra. Satya, Indra, enggak. Ada yang nebaknya nggak apa-apa. Yang benar saya kasih hadiah. Yang salah kita keluarin dari kelas. Enggak, ding, jangan. Nanti mau keluar semua. Kalau salah semua, keluar semua, saya siapa? Kalau salah ya namanya juga resiko, malu-malu dikit lah. Ya, ada lagi? Tadi ada Kemenku, ada BPS, ada. Ada lagi? Nggak ada? No idea? Nggak ada? Wah, kacau ini. Mata kuliah ekonomi paling kacau ini mahasiswa. Nggak ada yang berani nebak. Nggak ada. Oke, yang benar adalah BPS. BPS yang benar. BPS, tapi apakah seluruh dunia itu begitu? Enggak, ya. Ada sebenarnya yang betul itu ya kayak Indonesia, ya, BPS yang mengeluarkan Gross Domestic Product. Tetapi banyak negara bukan BPS, ya. Ada yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, kita bank sentralnya siapa sih kita? Siapa bank sentral kita? Indonesia. Bank Indonesia, betul. Ya.
Bank Indonesia. Namanya bank sentral itu lain dengan banknya bank, ya kan? Itu banknya bank sentral itu. Ya, namanya banknya bank, jadi Anda nggak bisa ke BI, saya mau buka rekening, untuk tabungan supaya keren, tabungan saya di bank sentral, nggak bisa, dia nggak buka rekening begituan. Kalau Anda begitu ya mendingan di sebelah rumah BRI yang duitnya kucel-kucel itu, atau BNI atau Mandiri atau CIMB dan sebagainya. Tapi kalau BI Anda kusuk-kusuk ke sana, kemudian ke satpamnya, saya mau buka rekening, nggak diladenin. Dia nggak buka rekening, dia banknya bank. Nah, ada negara yang PDB-nya, produk domestik brutonya itu dikeluarkan oleh bank sentral. Ada yang BA itu di Amerika ada namanya Bureau of Economic Analysis. Nah, kalau di Indonesia dikeluarkan oleh Statistik Indonesia atau BPS. Nah, ingat ya, jangan lupa kalau di Indonesia, dan itu kita pegang teguh. Kenapa begitu? Karena seharusnya gross domestic product itu dihitung oleh badan independen. Ya, jangan sampai diintervensi oleh orang lain. Makanya di Indonesia diberikan kepada Badan Pusat Statistik. Makanya di BPS ada namanya Deputi Neraca Nasional dan Analisis. Di dalam kedeputian itu ada Direktorat Neraca, gitu. Ya. Jadi yang hitung BPS, Pak. Ya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Ya, jadi 3 ini yang menjadi isu yang sering dibicarakan di dalam makroekonomi. Oke. Tadi udah ya, inflation increase in overall price level. Jadi kalau harga naik secara umum. Nah, sekarang inflasi yang hitung siapa? Balik lagi. Kira-kira siapa yang hitung inflasi? BPS. Ada yang nebak? Hah? Siapa? BPS. BPS, betul. Ya, jadi ini lagi kerjaannya gitu. Ya, jadi BPS itu kerjanya ngitung inflasi, kemudian juga ngitung produk domestik bruto. Inflasi itu dikeluarkan oleh BPS setiap berapa bulan sekali. Jadi kalau Anda lihat ya, mungkin Joni tahu itu. Joni kan dari ini ya, dari mana itu tugas belajar ya, ya kan? Nah, itu kan tahu dia. Setiap bulan awal bulan itu Pak Kepala BPS, Pak Kecuk Suharyanto, itu akan selalu mengumumkan berapa inflasi yang terjadi bulan lalu. Nah, jadi kalau ini sekarang April ya, 1 Mei nanti, 1 Mei, tapi nggak 1 Mei. Kenapa 1 Mei? Nggak 1 Mei, karena 1 Mei hari Sabtu, dan itu libur, hari buruh kan. Nah, itu Pak Kepala tidak akan membuat press release, nanti press release-nya di hari Senin berikutnya. Press release-nya akan mencantumkan berapa inflasi Indonesia untuk bulan April 2021. Nah, selalu begitu. Dan itu dimulai dengan BPS bukan dimulai, dan akan diikuti oleh pengumuman inflasi oleh masing-masing provinsi, oleh kepala BPS provinsinya. Ya. Jadi Pak Kepala jam 11 siang itu akan mengumumkan inflasi bulan April 0,2%, 0,3% dan seterusnya. Nah, setelah selesai kemudian Kepala BPS provinsi mengeluarkan inflasi untuk provinsi-provinsi di lingkungannya masing-masing. Ya. Nah, kalau GDP atau PDB atau Gross Domestic Product yang mengukur produk output growth tadi itu akan diumumkan setiap tahun sekali oleh BPS. Di samping itu, setiap triwulanan, ya, quarterly, jadi setiap tahun dibagi juga dengan 4 triwulan. Ya, jadi setiap Januari, Februari, Maret, ya, jadi Februari, Maret itu nanti akan diumumkan di bulan Mei, tanggal 5. 35 hari, kalau tidak salah ya, 35 hari setelah triwulan itu berakhir akan diumumkan berapa output atau produk domestik bruto Indonesia. Ya, jadi first quarter atau perempat pertama tahun 2021 itu berarti kan Januari, Februari, Maret ya, triwulan 1. Nah, Januari, Februari, Maret. Nanti 35 hari dari April,
Mei tanggal 5 itu akan diumumkan berapa gross domestic product Indonesia triwulan pertama 2021. Ya, Januari, Februari, Maret oleh Kepala BPS. Nah, yang itu akan disiarkan secara nasional dan juga kemudian diikuti oleh provinsi masing-masing. Ya, paham ya? Jadi tetap saja BPS juga yang ngeluarin. Balik ke laptop, balik ke sini. Nah, hyperinflation, inflasi yang tinggi sekali. Pernahkah kita mempunyai hyperinflation? Pernah, tahun 60-an. Anda belum lahir. Nah, itu pernah inflasi. Kita sekarang inflasinya berapa? Tidak pernah, setahun tidak pernah lebih dari 3. Nah, terkendali sekali. Ya, 3%. Tapi tahun 60 itu berapa? 175%. Kalau 100% itu artinya kalau Anda beli makan siang seharga 10.000 sekarang, tahun depan sudah menjadi 20.000. Ada kenaikan 2 kali lipat, namanya inflasinya naik 100%. Nah, hyperinflation itu sampai 600%. Indonesia pernah itu. Nah, tahun 60-an tadi saya bilang itu 600% pernah. Nah, jadi kalau sekarang baju harganya 100.000 itu, kemudian tahun depan baju yang sama harganya menjadi 600.000. Jadi uang itu nilainya udah nggak karu-karuan lagi. Nah, banyak sekali uang yang diperlukan untuk membeli barang yang sederhana. Ya, di tahun 60-an kita begitu. Apakah di negara lain pernah terjadi? Pernah. Turki, Iran, Meksiko, Venezuela itu negara-negara yang pernah mengalami inflasi yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah deflation, tadi sudah saya bicarakan ya, itu kebalikan dari inflation, yaitu ini harga turun yang berlebihan. Apakah jadi hyperdeflation? Jarang, tetapi memungkinkan, ya, tapi jarang. Kalian senang lah ya kalau harga Indomie dari 10.000 menjadi 500 perak gitu kan, senang banget ya. Kemudian Anda keriting semua itu, beli Indomie terus, makan Indomie terus. Hyperinflation apakah ada? Ada, tapi sangat jarang terjadi. Kalau hyperinflation terjadi, hyperdeflation itu bisa terjadi, bisa, tapi sangat amat jarang terjadi. Tapi kalau hyperinflation itu sering terjadi. Kalau negara itu salah urus, tidak punya kepandaian mengurus negara, sangat mudah untuk menjadi hyperinflation. Terutama negara-negara yang pemahaman ekonominya itu cetek. Pokoknya kalau duit kurang cetak duit sebanyak-banyaknya aja. Nah, itu memicu hyperinflation. Kenapa? Begitu logikanya, nyetak duitnya banyak, barangnya nggak ada kan? Satu barangnya nggak ada, tapi uang dicetak terus. Akhirnya kan jumlah uang beredarnya kan lebih banyak daripada barangnya. Terjadi hyperinflation. Ya. Itu di negara-negara yang pemahaman ekonominya kurang bagus. Oke. Nah, hanya lanjutkan lagi. Nah, output growth itu ada namanya short run and long run. Ya. Short run itu kita lihat cyclicalnya, perputarannya, kita sebut sebagai business cycle, bukan bisnis seperti swasta, bukan. Business cycle itu artinya siklus ekonomi secara short run. Ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kapan kira-kira ekonomi naik? Kapan kira-kira growth tinggi? Kira-kira kapan? Kira-kira. Atau harga juga tinggi, kira-kira kapan? Ada musim-musim tertentu di Indonesia ini yang harganya juga bisa naik atau outputnya naik. Kalau permintaannya naik, nah saya kasih clue. Kira-kira kapan permintaan naik? Pada waktu apa permintaan naik? Lebaran, Natal, Tahun Baru, atau juga apa? Dalam kondisi sekolah, betul, dalam kondisi normal ya. Sekolah, tahun ajaran baru, anak-anak terutama SD, SMP kan pengennya baju baru, ya, seragamnya baru, kan, bukunya baru, asal bapak ibunya nggak baru aja. Oke, jadi banyak yang minta barang-barang baru sehingga outputnya bisa naik, tapi kalau tidak dijaga dengan baik,
harga juga bisa ikutan naik. Ya. Atau contohnya untuk sektor pertanian, kalau ada panen raya, nah, panen raya itu juga outputnya akan naik, ya, karena supply-nya naik kan. Nah, biasanya juga diikuti oleh harga yang naik, dalam kondisi normal ya. Nah, itu adalah business cycle. Ada cycle, ada perputarannya gitu. Nanti pada saat tidak panen raya kembali turun. Nah, kalau secara nasional habis Lebaran biasanya turun karena orang mulai berhemat kan, karena sudah habis-habisan dipakai untuk Lebaran. Dalam kondisi normal, nah, dalam kondisi apa namanya itu pandemi seperti ini ya tidak seperti itu karena orang tidak akan belanja banyak-banyak seperti pada saat Lebaran normal. Nah, lihat aja pasar kan seperti itu. Kemudian agregat output tadi seperti saya tanyakan adalah total output yang terjadi produksi barang dan jasa untuk seluruh Indonesia, seluruh perekonomian ya pada periode tertentu. Berapa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan atau agregat outputnya berapa. Apa saja? Ya semua barang dan jasa. Semua barang dan jasa itu jumlah berapa. Yang hitung siapa? BPS. Anda percaya nggak datanya? Harus percaya. Yang hitung BPS itu nanti adalah kantor Anda tuh. Mungkin Anda nanti akan terlibat juga penghitungan itu ya, walaupun tidak langsung hitung berapa gitu, paling Anda suruh bantuin ngitung berapa aja ya, beberapa sektor saja. Nanti saya cerita lebih banyak tentang itu. Oke. Nah, recession tadi saya sudah bicara ya, di Great Depression tadi itu ada ketidaknormalan ekonomi yang berujung kepada inflasi yang tinggi, unemployment yang tinggi ya. Nah, itu tadi saya sudah sebutkan biasanya dimulai dengan recession dulu ya. Recession terjadi itu biasanya kesepakatannya adalah kalau output secara total itu turun dalam 2 triwulan berturut-turut itu bisa disebut dengan resesi. Ya. Triwulan 1 output turun, triwulan 2 output turun lagi, nah itu bisa disebut resesi. Apakah Indonesia resesi tahun 2020? Iya, karena triwulan 2, triwulan 3 ya, triwulan 4 itu tiga-tiganya outputnya turun terus. Ya. Cuman ini adalah isu ekonomi yang kadang-kadang akan berimbas kepada politik. Ya. Artinya kalau memang ada recession itu juga tidak akan kita umumkan Indonesia akan jadi resesi, wah itu kacau nanti. Nah, ya kita analisa, kita rasa kalau saya memang terjadi ya, resesi karena output second 2 quarters consecutively itu turun outputnya. Nah, kalau recession itu menjadi-jadi, jadilah sebut sebagai depression. Depressionnya gede lagi itu disebut dengan deep atau Great Depression yang tadi saya ceritakan di depan. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Karena kalau Great Depression itu mengerikan. Mengerikan kenapa? Orang banyak nganggur. Kalau orang nganggur, pendapatnya dari mana? Kalau nggak pendapatan nggak bisa makan. Nah, jadi akan menjadi disaster, akan menjadi bencana. Kemudian di dalam makroekonomi juga concernnya kepada yang tadi sebagai unemployment atau pengangguran. Tingkat pengangguran ini diukur dengan unemployment rate. Berapa tingkat pengangguran Indonesia? Ada angkanya, saya tidak apa ya. Siapa yang mengeluarkan? Lagi-lagi Badan Pusat Statistik. Jadi kantor Anda itu tanggung jawab ekonomi besar sekali ya. Sekali harus mengeluarkan unemployment rate berapa, inflation berapa ya. Kemudian apa tadi? Gross domestic product berapa? Ya. Dan itu angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS tentang unemployment, inflation, dan GDP tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Nah, jadi kalau unemployment rate-nya tinggi gitu ya, mau diumumkan unemployment, katakan akan ada pengumuman tentang unemployment, nggak boleh kita umumkan kemudian Departemen Tenaga Kerja dalam ke BPS, tolong dong diturunin angkanya dong, nggak boleh. Nah, inflasi juga begitu. Kemudian keuangan datang ke Indonesia, wah kalau kamu mengeluarkan angka naiknya tinggi sekali nanti saham pada jatuh harganya, jadi jangan tinggi-tinggi ya gitu, nggak boleh, tidak bisa. Nah, termasuk juga GDP, BPS, GDP Anda kan paham ya, GDP itu akan bisa mengukur berapa pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya negatif gitu,
Nah, nanti kemudian Pak Jokowi presiden nggak boleh gitu, nanti saya tidak bisa dikuyok-kuyok nih, jatuh nih, nggak boleh. Jadi BPS itu mengeluarkan angka-angka itu selalu tidak pernah dikeluarkan sebelum Pak Kepala mengeluarkan angka secara resmi. Paham maksud saya? Ya. Jadi kalau jam 11 siang tanggal 2 Mei, nanti yang Anda lihat streaming, pakai streaming tanggal 2 Mei, Pak Kepala mengeluarkan angka inflasi gitu. Itu dijamin bahwa siap pihak manapun belum pernah tahu, kecuali Pak Kepala. Dan tentu saja yang bikin angka dong. Kan? Kalau bikin angka yang nggak tahu ya repot juga, nggak mungkin. Ya. Tetapi dijamin bahwa istana nggak tahu, kementerian nggak tahu, dimanapun nggak tahu. Kalau mereka memprediksi boleh-boleh saja. Mereka mau melakukan estimasi terserah saja. Tapi yang resmi tidak pernah dikeluarkan sebelum Pak Kepala mengeluarkan secara resmi. Dijamin, ya, dijamin. Supaya tidak ada intervensi. Kalau ada intervensi, BPS tidak independen, kacau lah kita. Nah, statistik itu kerjanya hanya memotret saja. Nah, potretnya burem atau potretnya bagus, pixelnya bagus, ya kan? Potretnya jelas, itu ya yang dipuji jangan tukang potretnya. Sebaliknya kalau potretnya jelek, yang dicaci jangan tukang potretnya, kan itu ya. Nah, BPS itu kerjaan kita hanya memotret saja. Nah, kalau Anda dipotret tapi kusut, masa tukang fotonya jelek ini, masa potretnya kusut? Ya nggak gitu, orangnya nggak sisiran, masa tukang potretnya yang disalahin, ya kan? Ternyata ibu-ibu ini potret terlalu ini nih ngantuk nih, ternyata eyelashesnya nggak dipakai gitu, masa tukang potretnya yang disalahin, ya eyelashesnya yang disalahin, model gitulah gitu. Nanti kalau Anda sudah jadi pegawai BPS, nanti Anda akan ini apa berargumentasi seperti itu. Kita hanya memotret saja. Nah, akan sangat bahaya kalau tukang potretnya membagus-bagusin hasil potretannya, di filter-filter itu gitu, nggak benar itu. Nah, jadi BPS tidak boleh membagus-baguskan angka supaya kelihatan bagus, nggak boleh, apa adanya gitu. Ya, tetapi ya risikonya kita ini, saya pernah jadi kepala BPS provinsi DIY, pernah dikuyok-kuyok juga. Kalau pengangguran tinggi gitu, ya kan? Besoknya ditelepon sama orang dinas sosial, wah bapak gimana sih pengangguran tinggi? Lah, kok salahin saya? Ya sampean itu yang bikin pengangguran. Oh, saya hanya ngelaporin angkanya aja, angkanya sampean sendiri, gitu loh ya. Model-model bercandanya gitu. Kayak ini, inflasinya tinggi, Bank Indonesia kan kadang-kadang bakaran jenggot, ya kan? Wah, masih tinggi sekali nih. Mana sih BPS ini angkanya nggak bener tuh. Wah, yang sampean yang bikin, saya yang disalahin. Enak aja. Ya, bercandanya begitu. Ya. Biasa, orang biasa. Kita udah kebal di BPS. Ada cerita lucu tentang kemiskinan. Saya pernah jadi kepala BPS di Jakarta Pusat. Nah, ada namanya Kelurahan Gambir. Ya, Gambir itu bantuan sosial untuk orang miskin itu turun. Oh, lurahnya datang ke kantor BPS Jakarta Pusat, marah dia. Bapak gimana sih kok ininya turun, bantuannya turun? Nah, sampean kan jumlah orang miskinnya turun, Pak. Bapak nggak senang jumlah orang miskinnya turun? Nah, bingung dia. Dia pengennya itu bantuannya tetap, tapi jumlah orang miskinnya turun. Nah, kan susah. Kalau bantuannya naik, Pak, ya saya kasih. Kalau bantuannya naik itu berarti orang miskinnya tambah naik. Nggak mau juga. Nah, Bapak maunya enaknya doang, itu kan nggak bisa gitu, Pak. Ya, nah, mengkomunikasikan itulah yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana sekarang ini kita punya pemikiran tentang literasi statistik. Ya. Bagaimana mengedukasi orang untuk membaca angka, itu yang penting. Ya. Jadi angkanya jangan disalahin, ya, tapi yang menimbulkan angka jelek itu yang disalahin. Apa maksud saya kan? Ya. Jadi kita ini semua nantinya kalau Anda lulus ya menjadi pegawai BPS dimanapun, kita hanya memotret, ya, memperlihatkan angka yang terjadi, ya, dengan segala plus minusnya. Saya ceritakan dikit ya tentang bagaimana cerita Pak Kepala itu. Pak Kepala itu kebetulan satu angkatan dengan saya. Nah, isinya bareng itu, isinya bareng dengan saya. Nah, dia pintar memang, pintar Pak Kepala itu.
Pak Ketut Suharyanto itu angkatan saya, angkatan Bu Budi Asih kalau Anda nanti sudah di STS tahu dosenannya Bu Budi Asih. Ya, Pak Kepala itu bagaimana stresnya. Saya bisa memahami stresnya beliau itu. Ya, apalagi angka-angka yang berbau politis. Contohnya apa? Inflasi, PDB, pengangguran, produksi padi. Nah, sekarang yang gampang aja, produksi padi turun. Bebas mengatakan produksi padi turun. Wah, itu Kementerian Pertanian marah itu. Kenapa marah? Karena dianggap dia tidak bisa menaikkan produksi padi, yang bisa dipecat lah dia. Kasarnya gitu ya. Padahal Pak Kepala itu setiap bulan harus mengeluarkan angka yang sensitif seperti itu. Jadi Pak Kepala BPS itu selalu diajak rapat sidang kabinet di istana. Nah, bayangin saja, saya pun juga mungkin nggak sanggup kali. Jadi rapotnya kementerian itu ada di tangan Pak Kepala. Defisit, berarti Kementerian Perdagangan yang kena. Tahu defisit kan? Impornya lebih besar daripada ekspornya. Nah, ini Pak Jokowi kalau dengan gimana ini Kementerian Perdagangan? Inflasi tinggi, gimana Kementerian Keuangan? Jumlah Kementerian Sosial gitu. Jadi semua rapot itu ada di tangannya Pak Kepala Jokowi, ya, sanggup ya. Ya, tapi ya gitulah. Tapi Pak Kepala hebat. Nah, dari dulu memang Pak Kepala hebat. Ya, saya respect dan angkat topi kepada beliau itu. Ya, pinter dan komunikasinya bagus. Anda belum pernah ya bertemu? Hah? Waktu kuliah umum pernah nggak? Belum pernah ya? Pernah, Pak. Aduh. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Pernah ya? Pakai Zoom? Pakai Zoom? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya kan? Bagus kan? Pak Kepala itu ya. Kalau memberikan paparan bagus, pinter orangnya, komunikasinya bagus, dan dia sangat humanis sekali. Ya. Bukan karena temannya saya bilang begitu, emang beliau begitu. Tahu nggak kenapa dia begitu? Jadi waktu di STIS itu, waktu di AIS itu, dia itu juara nulis novel. Jadi dia memang seniman, dia novelis itu. Dia pernah menjuarai nasional tuh nulis novel cerita anak-anak. Saya kemarin ketemu bilang, Mas, pensiun mau kan 2 bulan lagi pensiun bapak kita ini. Nah, pensiun mau ngapain? Dia bilang sama saya, kalau bilang sama saya ya juga karena kan kita sama-sama. Saya mau melanjutin nulis novel, Mas. Udah 30 tahun berhenti saya nulis novel gara-gara jadi kepala BPS. Ya, dia mau nulis novel, mau baca novel lagi beliau. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Oke ya. Unemployment rate tadi saya sebutkan adalah bagian yang juga didiskusikan di macroeconomics. Apa itu unemployment rate? Percentage of the labor force that is unemployed. Ya, berapa persen angkatan kerja yang tidak bekerja. Intinya gitu. Ya. Kita ini sekitar berapa? Kalau tidak salah sekitar 7%. Kalau Anda lihat saja, angkatan kerja kita katakanlah 100 juta gitu. Jadi 7 juta orang tidak bekerja. Nganggur. Nah, nanti Anda harus mulai tahu tuh disebut sebagai pengangguran itu apa, berapa jam dia bekerja itu selama seminggu dan seterusnya. Bisa dipelajari. Oke. Nah, kalau tadi 3 isu yang sering menjadi perhatian para ekonom di makroekonomi, ada tiga macam kebijakan yang juga sering dipakai oleh para pembuat keputusan untuk mempengaruhi keadaan makroekonomi sebuah negara. Yang pertama adalah fiscal policy atau kebijakan fiskal. Yang kedua adalah monetary policy atau kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga adalah growth or supply side policies atau kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan dari penyediaan barang. Yang pertama fiscal policy. Apa namanya fiscal policy? Itu policy yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan.
Bu Sri Mulyani itu ya. Melalui apa? Melalui tax atau pajak dan subsidi ya, yang bisa dilakukan instrumennya itu untuk mengendalikan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Oke. Nih. Jadi government policies yang menggunakan instrumen tax itu disebut dengan fiscal policy. Bagaimana sih gitu? Jadi gini, kalau pemerintah itu negara APBN itu ini teorinya dulu ya, teorinya dulu. Nanti prakteknya bisa ada adjustment di sana sini ya. Kalau pemerintah nggak punya uang ya untuk menghasilkan barang dan jasa atau untuk melubrikan atau membuat pelumas ekonomi, ya kemudian memainkan pajaknya. Nah, pajaknya dinaikkan, maka pemerintah akan dapat uang. Tapi kalau kondisi seperti sekarang ini, kalau pajak dinaikkan, maka orang atau masyarakat tidak punya uang, bagaimana dia bisa berusaha, bagaimana dia menggunakan bisnis. Oleh karena itu ada beberapa sektor yang teksnya dilonggarkan, ya, atau untuk sementara tidak usah bayar pajak supaya ekonominya berjalan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memainkan kebijakan fiskalnya, yaitu dengan menggunakan instrumen pajak. Jadi fiskal policy ini tanggung jawab siapa? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, kalau monetary policy itu adalah kebijakan yang berhubungan dengan uang, ya, bagaimana supply uang, bagaimana tingkat bunga dan instrumen-instrumen yang lain itu dipakai untuk mengendalikan masalah uang melalui kebijakan moneter. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral di kita ya, di kita Bank Indonesia. Di negara lain itu bukan mesti Bank of Amerika gitu, bukan. Kalau di Amerika namanya adalah Federal Reserve of Bank, ya, Fed namanya, singkatannya Fed. Fed itu singkatan dari Federal Reserve of Bank. Itu adalah Federal Reserve, bukan research ya, reserve. Federal Reserve of Bank itu adalah bank sentralnya Amerika. Ya. Kalau di Jepang ya Bank of Japan. Ya. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia. Apakah dia bagian dari pemerintah? Bukan. Ya, jadi jangan keliru bahwa Bank Indonesia itu bukan lembaga pemerintah. Ya, dia lembaga di luar pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter di Indonesia melalui instrumen supply uang dan juga tingkat suku bunga. Setiap bulan, kalau tidak salah ini, karena saya bukan orang Bank Indonesia, setiap bulan sekitar tanggal sekarang ini 20-an, kalau nggak salah 15 sampai 20, itu Bank Indonesia itu ada rapat yang namanya rapat DGI, Dewan Gubernur, ya, Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ya. Rapat DG namanya, rapat DG, rapat Dewan Gubernur. Itu isinya adalah Gubernur Bank Indonesia dan beberapa deputinya rapat nanti untuk menentukan tingkat suku bunga berapa. Ya. Kenapa tingkat suku bunga itu itu penting? Dia akan bisa mengendalikan inflasi dan bisa mengendalikan ekonomi. Ya, tingkat bunga itu maksudnya apa? Kalau orang itu minjem uang di bank untuk aktivitas ekonomi, ya, kalau Anda katakan bikin pabrik gitu, kan nggak punya uang, kan pinjam bank. Bank ngasih uang pada minjem uang kan tidak gratis, ada bunganya lah, ya kan? Nah, berapa besarnya bunga itu plafonnya ditentukan oleh Bank Indonesia. Ya, sederhananya, kalau ekonomi itu tidak bergerak, ya, kenapa tidak bergerak? Karena kalau pinjam bunga terlalu tinggi, orang nggak mau pinjam. Ini kan, oleh karena itu bunga diturunkan supaya ekonominya bergerak. Ya, nah itu salah satu policy yang dimainkan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk menggunakan kebijakan moneter untuk perbaikan ekonomi di Indonesia. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia itu selalu bahu-membahu kebijakannya diterapkan untuk memperbaiki makroekonomi kita. Ya.
Di sisi pemerintah itu melalui Menteri Keuangan yang menggunakan instrumen kebijakan fiskal, sementara kalau bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia itu menggunakan monetary policy sebagai instrumen dia untuk melakukan kebijakan perbaikan ekonomi Indonesia. Ya. Kemudian salah satu lagi policy yang dilakukan oleh pemerintah yaitu growth policies, supply side policies, government policies that focusing on stimulating aggregate supply instead of aggregate demand. Ya. Nah, pemerintah itu kebijakannya adalah mendorong terciptanya barang dan jasa. Ya. Jadi dari sisi supply-nya bukan dari sisi demand-nya. Kalau dari sisi demand-nya mah akan ngikut itu nanti. Jadi Pak Jokowi CS government itu menstimulasi bagaimana barang dan jasa itu tumbuh dengan baik, dengan cepat besar. Ya. Contohnya ya, ini sekarang ini Anda masih dengar nggak beberapa pajak dari mobil ditiadakan? Itu bagian dari fiscal policy. Sekaligus juga policy yang berhubungan dengan growth ini. Dengan adanya peniadaan pajak barang berupa mobil diperkirakan atau dimaksudkan supaya produksi mobilnya bisa dibeli oleh masyarakat karena harganya turun kan, nggak pakai pajak. Dengan demikian maka agregat supply mobil menjadi naik. Agregat barang menjadi naik itu implikasinya banyak. Pabrik berjalan, ada orang bekerja, ada ekonomi yang bergerak di situ. Paham nggak? Ya. Jadi menaikkan supply side itu bisa membuat ekonomi berjalan dengan lebih baik lagi, dengan meningkat lagi. Kalau ekonomi tidak jalan, orang tidur semuanya di rumah, ya ekonomi tidak berputar, agregat supply-nya nggak naik dong. Agregat supply nggak naik, semuanya kena konsekuensinya. Ya, paham ya? Mulai paham nggak ini? Waduh, ini saya jadi paham ya, Mbak, Mas? Ya, kondisinya seperti itu. Oke, ada yang nanya sampai di situ dulu? Ini saya nggak tahu kalau kuliah ini sampai jam berapa? Jam 4, Pak. Jam 4. Ya, jadi jam 3 saya harus selesai ya. Supaya Anda responsif 1 jam. Seperti biasa kan. Kalau saya yang ngajar yang jam kedua itu kan harus sampai jam berapa? Jam 12.45 ya? Iya, 12.45. Oke, kalau ini sampai jam 4. Ya kan? Jadi saya harusnya berhenti sekarang. Tapi nggak apa-apa, saya berhenti jam 3 ya. Nanti Anda responsinya 1 jam. 45 menit ya? Ya sejam. Kalau sejam berarti jam 2/4, jam 3/4 saya berhenti. Responsi setengah jam cukup Anda kan? Responsinya apa sekarang ini? Maunya? Ini baru kali ini dosanya baru selesai ini. Responsi diserahkan kepada Mas Yori, tawar-tawarin gitu. Aduh, murah. Harga responsi untuk pengantar ekonomi cukup murah, ditawar-tawarin kepada mahasiswa. Biar Anda senang lah. Saya juga berikan saya kesempatan beribadah di bulan Ramadan, ya kan? Membuat Anda senang itu kan beribadah. Pahala. Ya, pahalanya dan pahalanya mudah-mudahan pahala yang hitungannya jariah, jadi akan berkembang terus. Anda senang, implikasinya kan Anda bahagia gitu kan. Mudah-mudahan pahalanya sebagian ngalir ke saya ya. Nanti responsinya setengah jam cukup. Karena sebetulnya gampang kok. Ya, saya kayaknya kan banyak cerita ya. Banyak cerita. Kebetulan saya itu di BPS itu I spend my 25 years first service in BPS di neraca di bagian ngitung GDP. Ya, jadi saya sejak dari AIS tahun 83 sampai tahun 2005 itu saya home base saya di neraca yang ngurusin pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Jadi kenyang betul dari sana. Sekarang saya sudah tidak. Saya pindah ke metodologi, kemudian sekarang menjadi statistisi ahli utama. Sampai tadi sampai apa yang tadi saya ceritakan, ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin Anda ketahui? Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab.
Tapi jangan nanya hari ini maghrib jam berapa, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Wah, ini jam 3.45. Kalau di Papua Barat sudah jam 5 ya. Ya ngabuburit lah kalau orang Sunda bilang. Mana orang Sunda? Jangan ngabuburit saja kerjanya orang Sunda mah. Ada pertanyaan, Mbak, Mas? Nggak ada ya? Everybody happy? Yes. Yes, of We are course. I'm happy. happy because time close to fasting break ya. Time close to fasting break. Semakin sore semakin bahagia gitu karena mendekati buka puasa. Ada kolak di situ kah? Sop buah, sir. Sama Sop cendol. buah. Ada lagi bubur kampiun. Mana orang Sumatera Barat? Biasanya nyiapin bubur kampiun. Mana orang Purbalingga? Juga biasanya menyediain mendoan. Kemarin siapa yang itu mendoan? Ya. Hah? Cilacap, Pak. Cilacap, Pak, Cilacap. Pak. Oke. Next time, teman-teman semua, saya minta ke Anda untuk membuat identitasnya nama sesungguhnya, ya Mas ya, supaya saya tidak kacau nih. Anda nih banyak yang menggunakan buat apa sih gitu, mau gaya-gayaan di supaya menarik perhatian kawannya yang lain, caper cari perhatian. Nah, gantilah gitu ya, supaya saya bisa kenal. Masa saya harus manggil Mr. Boy gitu kan, enak gitu kan. Kasih nama aja, dan itu Anda berdosa itu kalau nggak pakai nama asli, itu durhaka pada orang tua. Itu orang tuanya yang ngasih nama baik diganti dengan Mr. Boy, kemudian I'm the perfect guy, katakan gitu. Kan kasih lah kayaknya siapa nih, Satya Indra, Yesrina, Maria, ini bagus-bagus. Fahmi diganti apa Mi tadi Mi? Fahmi Hans, ganti apa kamu Mi? Fahmi Hans. Nah, Jadi cowok, Pak. Nah, kan jangan. Ya, supaya saya juga enak. Saya manggilnya enak. Kita nanti kalau di STIS Anda kalau di STIS kemudian pakai seragam name tag sini Anda kayak gitu kan juga nggak boleh kan. Mister cowok itu kan nggak boleh. Ya. Supaya saya kalau manggilnya juga enak dan nggak mempermalukan Anda teman-teman. Anda ya, oke. Ada pertanyaan? Up to this point? Ada yang tertarik? Kayaknya enggak nih. Okay, but besides that, if you did a good job in UTS, I'm happy. But I don't think that many of you still complaining. I cannot do that, sir. I forgot something, so I didn't do very well in UTS. So I'm so sorry about that. I said that sorry to yourself, not to me. Okay. If you can't do it, if you couldn't do it, you should feel sorry to yourself, not to me. Okay? Saya nanti ngasih nilai itu kan cuma suruh tulis Anda aja. Anda sendiri yang minta kan, Pak, saya ini deserve to get A karena saya bagus. Oh, saya kayaknya D, Pak, nggak bisa jawab. So don't blame me. I just wrote it for you. Ya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya? Saya lanjutkan lagi, mumpung masih ada waktu. Oke, kita lanjutkan cerita kita. Nah, di dalam makroekonomi ya itu ada 3 agen atau 4 grup tambah rest of the world ya, yang berinteraksi dan kita lihat interaksinya seperti apa. Sekali lagi harus saya garis bawahi bahwa kita akan bicara ini dalam konteks agregat ya. Jadi kalau kita bicara household, grup yang pertama, kemudian firm, grup yang kedua, government atau public sector, grup yang ketiga, kemudian the rest of the world atau luar negeri. Ini sebenarnya rest of the world itu sisa dunia gitu ya. The rest of the world. Semua ini kita bicara dalam tataran agregat, bukan tataran individual ya. Jadi household bukan Fahmi, bukan saya,
bukan Indra, bukan, tapi masyarakat Indonesia. Di dalamnya ada Indra, ada saya, ada Pak Kecu, ada Bu Erni, ada ya bermacam-macam orang. 265 juta orang lah. Nah, ya, ini adalah pada tataran agregat. Ya. Jadi ada 4, household, firm, government, dan the rest of the world. Circular flow diagram itu diagram kita sudah pernah jelaskan itu di awal, ya, diagram ekonomi yang menghubungkan 4 komponen tadi. Ya, masih ingat ini kan? Kalau yang pertama yang di mikroekonomi, saya hanya menggambarkan 2, ya kan? Yaitu apa? Produsen, firm, dan konsumen atau household. Nah, sekarang kita tambah dengan government dan the rest of the world. Kelihatan ya, ini ya, flow-nya ya. Ini coba sekarang. Yang kemarin ya, firm kepada government. Firm kepada household. Apa yang diberikan? Dia memberikan bentuknya apa? Upah gaji, wage, bunga, interest, keuntungan, dan juga sewa tanah, ini bukan sewa bangunan. Nanti saya jelaskan kenapa berbeda. Ya. Nah, kalau dari sini household kepada firm apa? Pembelian barang dan jasa kan? Nah, ini dari sini minta barang dan jasa. Dari sini, household ini minta barang dan jasa dari sini. Ya. Nah, sebaliknya ini bisa memberikan dalam bentuk wage, interest. Sebenarnya ada satu yang agak kurang ya, agak kurang. Harusnya di sini ada lagi nih sebenarnya. Selain purchase of goods and services, ada lagi di sini adalah apa? Pemberian atau penyewaan faktor produksi ke sini, yang upahnya ini. Ya. Yang kayak di mikro yang saya kemarin itu jelaskan di awal pertemuan kita. Ya. Nah, tetapi ini yang di sini ini adalah khusus untuk circular flow of payment, pembayaran saja, ya, bukan barang dan jasa, pembayaran. Nih, ya, pembayaran barang dan jasa enggak ada, cuma pembayaran saja. Nah, sekarang hubungannya apa government dengan firm dan dengan household? Lihat ini, ya. Government, firm ini membayar tax ke government. Ya. Nah, government kepada firm itu juga bisa berbentuk apa? Pembelian barang. Pemerintah juga beli barang dari firm. Contohnya apa? Contohnya kertas, tinta, printer, segala macam yang dibeli oleh pemerintah untuk kelancaran government service. Ya, itu belinya kan juga dari firms kan. Ya, pemerintah kan bisa juga dalam kegiatan sehari-hari kan juga memerlukan barang dan jasa kan. Saya terbang ke Jogja pun juga adalah pembelian pemerintah terhadap penerbangan, ya, terhadap jasa penerbangan. Saya kan bagian dari pemerintah. Kita ini kan bagian dari pemerintah. Jadi pemerintah dan firm ini juga ada hubungan. Demikian juga dengan government dan household ada. Saya dalam kasus saya ke Jogja dinas atau saya ke Aceh dinas, saya bertindak sebagai bagian dari government yang membeli barang dan jasa. Government, Heru atas nama government membeli tiket ke Aceh. Ya. Betul ya? Oke. Nah, kalau sekarang di sini saya sebagai anggota sini, saya menerima upah dari Pak Government. Betul kan? Saya juga kalau saya beli atau menitipkan uang di bank, bukan uang, sorry. Saya beli obligasi atau beli saham pemerintah, beli obligasi, surat utang negara, saya dapat interest. Ya. Saya juga kalau saya sudah pensiun, saya dapat transfer of payment berupa apa? Uang pensiun. Uang pensiun kan transfer.
Tapi di lain pihak saya juga membayar tax. Oke? Nah, ini hubungan-hubungannya. Kenapa hubungan ini penting? Karena semua hubungan ini akan berimplikasi kepada ekonomi. Ya? Akan berimplikasi pada ekonomi. Government tidak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dapat tax dari firm dan dari masyarakat. Gimana dia membiayai negara kalau dia nggak dapat uang dari kita sebagai pembayar tax? Ya? Dan seterusnya. Jadi flow-nya ini berhubungan dengan apa yang akan terjadi atau dampak ekonomi yang ditimbulkan karena ada diagram ini. Sekarang apa hubungannya rest of the world dengan firm dan dengan household? Kita ini itu kan juga beli barang impor kan? Nah, beli barang impor. Beli barang impor ke sana. Termasuk juga firm ini juga beli barang impor juga kan? Dalam proses produksinya, firm ini akan membeli barang impor. Makanya ada hubungannya dengan the rest of the world. Masyarakat juga begitu, ya, berhubungan dengan the rest of the world. Contohnya apa? Anda beli barang impor apa kira-kira? Kalau Anda beli, kalau Anda bisa ya beli untuk beli Mercy, built-in, didatangkan dari Jerman, maksudnya kan? Anda beli Toyota, Anda beli HP yang dari luar negeri, bukan urus Indonesia ya kan bisa. Ini firm apalagi dalam rangka proses produksinya dia banyak menggunakan barang impor. Ya. Nah, circular of economics ini, of payment ini akan berimbas kepada ekonomi di Indonesia. Seperti apa? Tunggu ceritanya di pertemuan-pertemuan berikut. Ini di sana tadi ada, saya sudah jelaskan tadi transfer of payment ya. Ini yang mungkin akan timbul pertanyaan kalau tax ya, pajak, purchase of goods and services, Anda bisa mengartikan nah, wage, interest kan gampang ini, gaji, interest itu bunga, dividen itu keuntungan atau pembagian apa itu namanya, profit ya, pembagian laba karena saham, dividen itu, kemudian profit keuntungan biasa, kemudian rent itu sewa biasa. Nah, tapi ada transfer of payment. Apa sih bedanya transfer of payment dengan wage? Apa kira-kira? Bedanya apa? Kalian tahu nggak? Wage itu kan transfer of payment juga nggak? Ya dan tidak. Fisiknya bentuknya ya transfer, tetapi peruntukannya beda. Lihat. Transfer payment, cash payment made by the government to people who do not supply goods, service, and labor of exchange in this payment. Ya, jadi kalau gaji tadi kita kerja baru dapat gaji. Artinya apa? Artinya kita ada pertukaran antara servis kita bekerja dengan gaji. Jadi gaji itu adalah upah karena kita kerja. Kalau kita nggak kerja, ya nggak dapat gaji, ya kan? Tapi kalau transfer of payment itu adalah payment dari pemerintah kepada orang tanpa kita berbuat apa-apa. Contohnya adalah apa? Pensiun. Pensiunan itu kan nganggur di rumah dibayar pemerintah. Kan? Orangnya itu nggak ngapa-ngapain, nggak kerja apa-apa. Bansos, nggak ngapa-ngapain. Kenapa itu dipisahkan dalam ekonomi? Itu efeknya berbeda. Kalau wage itu hubungannya juga dengan ada hubungannya dengan employment kan? Kalau unemployment-nya tinggi, wage-nya akan rendah karena nggak ada yang digaji siapa uang pengangguran tinggi. Tapi kalau unemployment tinggi atau rendah, nggak ada hubungannya dengan transfer pensiunan orang. Para pensiunan itu mau 5 juta sebulan, dia kerja apa-apa. Mau unemployment tinggi, pemerintah harus membayar 5 juta itu. Nah, jadi dibedakan antara wage atau upah atau gaji dengan transfer of payment karena efek kepada ekonomi berbeda. Oke.
Nah, kemudian 5 menit lagi saya lanjutkan dengan satu lagi adalah di dalam pemerintah itu menjalankan fungsinya ada beberapa pasar atau ada beberapa tempat atau beberapa event ya yang bisa dipakai sebagai arena atau tempat untuk mengkomunikasikan antara supply dan demand. Ya. Di sini ada 3, yaitu pertama adalah good and service market, yaitu pasar mempertemukan demand dan supply barang dan jasa. Gampang itu kan, biasa, ya biasa. Ya barang dan jasa itu kan dipertemukannya di pasar kan, walaupun pasar tidak mesti harus berupa fisik, bisa juga pasar maya, ya, bisa pasar intangible, artinya pasar yang tidak nyata kayak di internet segala macam. Satu itu. Yang kedua adalah labor market. Labor market itu adalah tempat untuk mempertemukan supply dan jasa, supply labor, bukan supply jasa, supply labor atau supply dari ketenagakerjaan. Kemudian ada lagi market yang berbeda lagi, yaitu tentang financial market. Ya. Itu ada di situ apa? Saham, ada apalagi itu selain saham itu ada lagi obligasi, kemudian ada forex. Nah, itu ada di pertemuannya, itu clearing house-nya ada di money market. Jadi ada 3 market yang dipakai oleh ekonomi untuk mempertemukan supply and demand, yaitu good service market, labor market, dan financial market. Ini penjelasannya ya. Goods and service market, labor market. Nah, gini. Contohnya labor market. In this market, household supply labor and the government demand labor. Jadi artinya labor market ini mempertemukan pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai labor atau membutuhkan labor. Termasuk di sini household sebagai supplier atau firms, government nggak punya labor, tapi mereka dari sisi demand. Mereka minta labor yang disupply oleh household. Oke. Ini tadi money market tadi ya, isinya adalah treasury bond, notes, bill, dan sebagainya. Ini kalau di kita itu isinya adalah obligasi, saham, surat utang negara, suku enggak? Surat utang negara syariah dan sebagainya. Oke. Sampai di sini dulu. Saya nanti akan lanjutkan dengan bicara tentang methodology of macroeconomics, ya, connection to microeconomics yang tadi kita pelajari. Mudah-mudahan nih masih ingat kan? Ini salah satu gambaran saja. Kalau kemarin itu supply, kurva supply dan kurva demand itu kita bentuk dari sisi mikroekonomi atau individual. Nah sekarang kita bicaranya adalah agregat. Nah, kalau kemarin di sini adalah barang, ya, di sumbu inilah barang dan jasa yang ditawarkan atau diminta, di sisi harga barang dan jasa. Sekarang sisi agregat ini adalah agregat output, di sini adalah agregat level of price atau harga secara agregat. Ini sama saja, supply-nya ke sana, demand-nya ke bawah, menggunakan teori ekonomi mikro yang kemarin itu. Bedanya adalah kalau di mikro kita bicara individual demand, supply. Kalau di sini kita bicara aggregate demand dan aggregate supply. Bentuk kurvanya tetap sama. Ya, ini akan kita bicarakan minggu depan. Oke, sampai di situ dulu. Sebelum azan, nanti sebentar lagi azan di tempat saya. Nanti kita berhenti saat azan. Oke, sampai di situ dulu. Any questions? Jam 3. Yang Papua Barat, Papua Barat atau Maluku yang Muslim siapa, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Ya, kalau ada saya pengen nanya, bukanya jam berapa di Papua Barat? Saya takutnya nanti saya masih ngasih kuliah, ternyata sudah mau buka puasa. Terus dia minum di Zoom ini, dia minum itu kan nanti yang Jawa Tengah kan
Miller nanti. Nggak ada ya? Enggak. Ada pertanyaan? Taya? Nggak ada? Boten-boten? No? Sebentar ya, nanti setelah adzan saya sambung lagi. Pertanyaan, nanti saya akan mulai lagi ke minggu depan, the connection of microeconomics ya. Jadi Anda yang tidak suka dengan grafik-grafik, untuk bersiap-siap kita akan bicara grafik lagi. Ada nggak yang nggak suka grafik? Kalau nggak suka grafik salah jurusan Anda masuk STI ya. Kita akan bergulat dengan grafik selama 4 tahun. Kalau Anda nggak suka ya susah. Oke, sebelum saya tutup ya, responsinya biasa aja seperti biasa, Anda rangkum ya, jangan telat hasilnya. Sampai jam 4 kita Pak, izin bertanya Pak. terima, ya. Itu Pak, dampak inflasi kan kebanyakan negatif Pak. Terus setelah dibaca dari berbagai sumber itu kan dampak negatifnya, positifnya cuma satu Pak, yaitu debitor, yaitu di mana orang yang pengusaha pada saat pinjam duit kan banyak, pada saat dibalikin dikit. Itu selain itu ada nggak sih Pak dampak positif yang didapat pada saat inflasi Pak? Selain itu? Yang pertama saya luruskan dulu, debitor itu juga tidak ada hubungannya dengan inflasi, Mas. Debitor, debitor itu adalah, kalau kita bicara debitor, itu kita bicara peminjam uang ke bank, ya kan? Nah, itu hubungannya bukan dengan inflasi. Ya ada sih hubungannya, tapi mekanismenya jauh. Hubungannya dia dengan apa? Dengan interest. Kalau bunganya tinggi, ya, bunga tinggi, debitor kreditor itu akan kelimpungan, itu kan. Kalau bunganya rendah, enggak. Jadi hubungannya bukan dengan inflasi, tapi dengan interest rate. Ya. Sekarang apa sih sisi positifnya? Kedengeran nggak suara saya? Ya, karena di tempat saya nih kok tidak, indikatornya kok tidak main. Oke, kalau di inflasi itu, inflasi tinggi, inflasi rendah itu berhubungan sebenarnya dengan firm, dengan produsen dan konsumen, ya, dengan produsen dan konsumen, dan itu tidak bisa serta merta yang untung A, B, C, yang rugi A, B, C, nggak bisa, karena efeknya banyak. Di satu sisi dia menguntungkan, tapi di sisi lain dia tidak menguntungkan juga. Contohnya begini ya, saya contohkan ya, Eza ya. Contohnya adalah harga barang tinggi. Siapa yang untung? Dari sisi apa dulu? Tapi yang jelas yang buntung adalah konsumen. Kenapa? Dengan uang yang sama, harga tinggi, maka Anda akan mendapatkan barang yang lebih sedikit. Ya, Pak, ya. Ya kan? Contohnya 1 kilo, ini yang gampang aja, 1 kilo telur harganya dulu 20.000. Ya, sekarang harganya 40.000. Kalau Anda punya uang 100.000, dulu Anda bisa dapat 5 kilo, sekarang hanya bisa 2,5 kilo. Betul kan? Nah, jadi rugi. Apakah serta-merta itu produsen untung? Ya dan tidak. Karena pada saat harganya tinggi, seolah-olah dia akan dapat keuntungan yang tinggi, ya kan? Harganya tinggi kok. Tetapi si petelur sampean, telur berarti yang telur dong. Oke, yang peternak tadi yang jual telur itu juga mengalami problem dengan pakanan ternak yang tinggi. Ya kan harga lagi naik. Harga lagi naik kan, harga telur naik kan tidak serta-merta harga yang lain pada turun semua, atau tetap kan nggak mungkin juga gitu. Harga telur naik, ya, orang itu akan memicu pada gini, wah harga telur naik, berarti kalau gitu orang akan untung dong. Supaya saya juga bisa menikmati keuntungan, si supply makanan ayam naikin harga pakannya juga, benar nggak? Jadi tidak serta merta
si penjual atau peternak ayam tadi untung? Enggak juga, belum tentu. Nah, tapi kemungkinan besar adalah kenaikan harga telur ayam tadi tidak setinggi kenaikan harga pakannya. Gitu. Jadi peternak masih bisa untung, walaupun untungnya tidak serta-merta sebesar kenaikan harga jual ayam telur ayam tadi. Paham saya enggak? Nah, itu berendeng-rendeng. Implikasinya banyak. Kemudian pakan. Pakan tadi sudah bisa menikmati karena harganya naik. Tapi pembuat pakan kan tidak kun fayakun simsalabim. Jadilah pakan, maka jadilah. Kan enggak begitu. Kan? Dia memerlukan barang untuk membuat pakan. Yang itu mungkin juga naik juga. Paham saya enggak? Jadi tidak serta-merta pemetaannya satu-satu gitu. Oh, yang untung adalah ini yang dulu enggak begitu juga. Untungnya ada di sana, juga ada di sebelah, tetapi tidak 100%. Itu baru kalau kita mengasumsikan bahwa harga telur naik itu kalau konsumen beli kepada peternak. Kalau belinya kepada distributor, nggak ada keuntungannya distributor itu kan, karena distributor itu waktu mengambil telur dari peternak harganya udah naik duluan, ya enggak, ya kan? Jadi margin atau selisih harga jual dan harga beli yang dinikmati oleh distributor tidak mengalami kenaikan, enggak dalam perubahan. Paham saya enggak? Ya, kalau harga telur naik menjadi 40.000 tadi saya katakan tadi, ya, pada saat 20.000 dia mungkin mengambil harganya dari peternak itu 10.000. Tapi pada saat harga jual telur jadi 40.000, waktu dia ngambil di peternak kan nggak 10.000, peternaknya kan nggak juga bodoh-bodoh amat kan gitu. Oh, harga lagi naik, ya saya naikinlah harga saya gitu. Sehingga distributor tadi juga menikmatinya itu tidak sebesar kenaikan harga si telur yang naik, karena harga telur naik sudah diambil oleh peternak duluan. Paham saya nggak? Keruwetan gitu kan. Itu kalau saya tuliskan di papan tulis bagus itu, Anda bisa mungkin lebih paham. Tapi mungkin bisa dibayangkan ya. Ya, jadi kami Fahmi Erza ya, Muhammad Erza ya. Nah, jadi pertama ya, nothing to do with debitor. Kalau debitor kreditor itu ada hubungannya dengan pinjam uang di bank, nggak ada hubungan inflasi. Ya ada sih, tadi saya katakan inflasinya akan berhubungan, tapi mekanismenya itu panjang. Yang ada hubungannya adalah penjual dan pembeli atau firm produsen barang dan konsum. Itu ya, itu penjelasannya. Ada lagi? Mudah-mudahan jelas. Kalau enggak nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Pak. Ya, ini menarik itu.